bahwa sudah waktunya, sebentar lagi insyaallah taala Al-Mahdi muncul dan memimpin kita semua. Bila beliau muncul, maka Islam memenangkan segala-galanya. Takbir, Allahu Akbar. To the point ya Pak ya. Baru aja saya sebutkan, Imam Mahdi duluan muncul sebelum Dajjal. Iya, baru aja saya sebutkan tadi. Nah, itu tanda bapak manusia. Ya. Manusia itu memang khilaf, lengah, lupa. Ya, sikit aja kita lengah kayak orang bawa mobil, sedikit aja kita ketidur tabrakan. Nah, kan gitu bahayanya tuh. Makanya fokus kita terus, tambahkan fokus kita. Terima kasih Pak. Saya akan uraikan Imam Mahdi sebentar lagi. Ada lagi pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hikmahnya bagi manusia, khususnya bagi umat Islam, diciptakannya Dajjal dan Al-Mahdi? Sama pertanyaannya, apa hikmahnya Allah ciptakan iblis kalau hanya sekedar mengganggu kita untuk menjadi calon ahli neraka? Jawabannya sama, Allah jadikan dua makhluk ini sebagai alat penguji dari Allah untuk manusia, mana yang paling berhak dan lulus untuk bisa masuk surga, mana yang tidak berhak dan gugur sebagai calon ahli surga. Allah jadikan itu alat penguji. Ya, kalau kita di sekolah, di kuliah juga tanya, untuk apa nih ujian-ujian ini dibuat? Buat susah orang aja. Jawabannya adalah untuk menentukan siapa yang berhak naik kelas dan siapa yang tidak, kan gitu sebenarnya. Ya, jawabannya sederhana sekali. Silakan, ada yang lain tentang Dajjal ya? Jangan keluar dari pertanyaan tentang Dajjal. Apakah nanti ketimpangan Dajjal itu saat dideklarasikan dan dideklarasikan bahwa yang datang itu Dajjal, atau tidak disebutkan yang datang itu Dajjal? Ini lama jadi. Yang kedua, Ustaz, apakah boleh baca surah Al-Kahfi itu di Al-Quran secara panjang? Yang kedua gimana tadi? Apakah boleh baca surah Al-Kahfi itu di Al-Quran Di Ansur. Oke, baik, pertanyaannya jelas. Bahasanya, redaksinya macam-macam. Itu diuraikan juga dalam kitab ini. Pengumuman itu diumumkan nanti dalam bentuk bahasa-bahasa yang bervariasi. Tetapi kalimat dan bahasa Dajjal itu memang vulgar nanti. Sekarang aja nyanyi-nyanyi dari para tokoh-tokoh penyanyi dunia sudah tidak malu-malu mengistilahkan istilah-istilah dan simbol Dajjal. Mereka sudah boleh mempublikasikan hal itu, apalagi menjelang Dajjal keluar, dan manusia sudah tidak lagi curiga. Justru manusia merindukan kedatangan Dajjal, karena Dajjal akan memberikan kehidupan. Ya, lalu bolehkan baca surah Al-Kahfi itu bahasa Ansur 10 ayat dulu, lalu kita pergi ke kamar mandi, pipis, wudu umpamanya, lalu baca lagi satu halaman lagi. Ternyata kita ada tamu, ya, kita layani tamu. Setelah tamunya pergi, kita sambung lagi. Bisa nggak begitu? Boleh. Yang penting satu malam itu selesai surah Al-Kahfi. Sepaling-paling telatnya adalah sebelum sholat Jumat. Gitu. Silakan, ada pertanyaan yang lain tentang Dajjal. Pertanyaan tentang Dajjal, silakan. Apa? Ciri-ciri Dajjal? Tapi tadi sudah saya sebutkan. Tadi dari awal datang ikut pengajian. Sudah saya sebutkan tadi, kita nggak usah ketawa juga, kan? Beliau sudah menanyakan sesuatu yang belum nangkap tadi, ya. Jadi ciri-ciri Dajjal itu dia manusia, laki-laki, tubuhnya agak pendek sedikit dari kita, kulitnya berwarna gelap, tapi pucat seperti mayat. Rambutnya kribo, matanya macam ini, dadanya begini, pahanya begini. Itu ciri-cirinya. Termasuk salah satu ciri-cirinya adalah kedua mata kakinya saling berjauhan ketika dia berjalan, dan kedua jempol kaki kanan kaki kiri saling berdekatan, dan dia mampu berkelebat dari satu kota ke kota hanya dalam hitungan kecepatan cahaya. Dan beliau tidak menggunakan teknologi. Kalau menggunakan teknologi, apa hebatnya Dajjal? Dajjal itu baru kelihatan hebat kalau dia tanpa menggunakan teknologi, dia sudah ada di kota itu. Gitu. Baik, sudah cukup. Tapi bukan yang bermata satu begitu ya, raksasa, bukan begitu, itu dongeng dan itu bohong. Silakan.
Simbol-simbol Dajjal itu ibarat jimat aja, jimat pengundang. Jadi bagi saya itu tidak begitu penting ya. Silakan Ustaz Rahmat Baikuni fokus mengajarkan tentang semua simbol itu, dan itu biarkan menjadi domainnya beliau. Tapi saya tidak akan sibuk masalah simbol-simbol. Memang banyak sekali simbol-simbol tentang Dajjal, mata sebelah lah, yang inilah segala macamnya lah, itu semua simbolnya. Namun kalau itu ada, berarti di daerah itu sudah ada kaki tangan Dajjal. Itu aja kunci-kuncinya. Kalau yang arah-arah macam simbol-simbol itu ada, berarti sudah ada kaki tangan Dajjal di situ. Yang penting kaki tangan Dajjal setelah Dajjal lepas dan bebas dari ikatan belenggunya adalah Illuminati, Freemasonry adalah kaki tangan Dajjal yang bergerak menguasai dunia saat ini. Siapa yang tidak kenal dengan Illuminati? Organisasi terselubung tetapi memimpin dan menguasai dunia saat ini. Ya, itu adalah kaki tangan Dajjal. Dajjal sudah ada di balik kegelapan, memimpin dunia dan membuat kekacauan di mana-mana. Dajjal ini memang betul sumber biadab yang membuat kekacauan di muka bumi. Semua peperangan yang terjadi, bencana, bahkan virus COVID-19 segala macamnya, ini kerjaannya Dajjal untuk menghancurkan kehidupan dan manusia. Besok ini akan perang Dajjal di belakang itu semua. Bapak begitu aja kesimpulannya, Pak. Apapun terjadi yang buruk-buruk di bumi, Dajjal di belakangnya. Karena Dajjal sudah bersama dengan iblis. Iblis sudah bersama dengan Dajjal. Sudah habis pertanyaannya? Ada lagi pertanyaan tentang Dajjal? Tentang Dajjal? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekah dan Madinah. Tursina itu bukan kota. Ini kan bahasanya kota. Nah, itu Bukit Tursina. Ada lagi Baitul Maqdis juga. Jadi empat, dua kota, satu lagi adalah Baitul Maqdis, satu lagi Bukit Tursina. Cuman yang disebutkan Nabi dua kota yang tidak dimasuki. Makanya saya hanya menyebutkan dua kota saja. Ibnu Sayyad, biar saya uraikan. Pertanyaannya apa? Bukan seekor, biar saya jelaskan. Itu adalah Ibnu Sayyad yang banyak sahabat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Di mana dia bersembunyi di balik batang pohon kurma, ya, sambil melihat dan mengintai pada Rasul dan Umar bin Khattab. Lalu dia berkelebat berpindah dari satu batang pohon ke batang pohon yang lain dengan kecepatan yang luar biasa. Ya, Umar dan Rasul tahu bahwa ada Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini laki-laki yang fisiknya mirip dengan Dajjal. Sementara dia memiliki kemampuan yang tidak ada manusia yang punya kemampuan itu. Akhirnya Umar bin Khattab menggunuskan pedangnya dan dia minta izin pada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya membunuh Ibnu Sayyad ini. Saya yakin dia adalah Dajjal. Apa kata Rasulullah? Kalau dia memang Dajjal, kamu tak akan mampu membunuhnya. Dia bukan lawanmu. Kalau dia bukan Dajjal, apa guna bagi kamu bunuhnya? Berarti sudah ada anggapan sebahagian para sahabat bahwa Dajjal sudah ada di zaman Nabi. Kan begitu. Pertanyaannya apa? Jasasa ini adalah mata-matanya Dajjal. Mata-matanya Dajjal yang memang ditugaskan untuk mengintai siapa yang masuk ke dalam pulau di tengah laut Yaman itu. Ada nggak yang datang dari Arab? Sebab sang Dajjal yang terbelenggu dan terikat rantai itu memang menunggu-nunggu orang dari Arab datang. Dia ingin menanyakan tentang perkembangan dunia terkini dari orang Arab. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah Nabi yang terakhir yang bernama si Ahmad atau Muhammad dah muncul apa belum? Itu yang betul-betul ingin tahu Dajjal. Ternyata Tamim Ad-Dari menjawab, sudah, gembira betul Dajjal, tak lama lagi aku bebas, katanya. Begitu. Ya. Udah tahu sekarang Jasasa siapa? Jasasa itu adalah binatangnya Dajjal. Sudah, ada yang lain? Pertanyaan tentang Dajjal. Jangan bertanya kepada yang bukan membidanginya. Nanti bertanya kepada orang yang bidangnya adalah bidang tafsir, ditanyakan kepada beliau tentang Dajjal. Bukan beliau tak tahu, tetapi pengetahuan beliau tidak melingkupi itu semuanya. Saya dengan sangat hormat guru kita Ustadz Khalid Basalamah itu, saya melihat beliau itu luas sekali ilmunya tentang sejarahnya. Tapi ketika menguraikan tentang akhir zaman, saya masih banyak melihat ada yang harus beliau lengkapi dan beliau sempurnakan lagi. Padahal ilmunya Masya Allah. Ya, jadi walaupun dia berilmu, kalau tidak membidangi, mengkhususkan diri, makanya kalau kita di Timur Tengah itu ada takhasus ya Ustaz. Ya, ada mutakhasis spesialis.
Ya. Sebenarnya saya nggaklah spesialis sangat, tapi udah disematkan orang saja Ustadz akhir zaman. Ya. Aslinya bidang saya adalah bidang akidah dan tafsir. Tetapi ketika saya mendalami masalah akhir zaman, akhirnya orang cenderung untuk memanggil saya untuk menyampaikan akhir zaman. Lama-lama gelar saya adalah Ustadz Kiamat, Ustadz akhir zaman. Udah nasib kayak gitu, gimana lagi, kita terima aja lah. Masa lewat kita di airport, Ustadz Kiamat, Ustadz Kiamat, kan sedih juga kita. Kalau ada yang Ustadz Cinta, kan enak kedengarannya kan. Nah, kalau Ustadz Anan Ataki itu macam-macam gelar-gelaran yang enak. Kalau saya Ustadz Kiamat. Sudah? Ada lagi yang lain? Tidak ada. Kita masuk kepada siapa Imam Mahdi. Tidak ada lagi pertanyaan? Oke. Saya tidak akan berlama-lama insyaallah taala. Paling lama jam 10 kita bubar. Paling lama jam 10 kita bubar. Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi ini jelas bukan lawannya Dajjal. Seperti kata Rasulullah kepada Umar, bukan kamu yang bisa melawan Dajjal. Yang bisa melawan Dajjal hanya satu. Dia adalah Nabi yang Allah simpan jasad ruhnya di langit dunia. Dan waktu Isra Mi'raj, aku benar-benar berjumpa dengan saudaraku Isa, kata Rasulullah waktu Isra Mi'raj. Yang bisa mengalahkan Dajjal hanyalah Isa alaihissalam. Tapi Imam Mahdi ini siapa? Mana yang duluan Imam Mahdi muncul atau Dajjal? Yang paling duluan muncul adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi muncul ketika keadilan betul-betul tidak ditemukan lagi di muka bumi. Ketika kezaliman merata di mana-mana. Ketika bencana alam merata terjadi di mana-mana. Ketika kehancuran ekonomi sudah fix terjadi. Awas, ini yang saya sebutkan sekarang ini sedang kita jalani sekarang, ya. Imam Mahdi muncul ketika peperangan dan pertumpahan darah mengerikan terjadi di mana-mana. Imam Mahdi muncul sebagai figur yang menenteramkan ini semua. Kehadiran beliau menghentikan semua peperangan di muka bumi. Kehadiran beliau menghentikan semua bencana-bencana alam yang terjadi di muka bumi. Kehadiran beliau menghentikan semua kehancuran, kemiskinan, kelaparan, kejahatan di muka bumi. Imam Mahdi adalah penawarnya bumi ini. Imam Mahdi adalah penawarnya muka bumi ini. Siapa dia Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah keturunan kandung Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Hasan bin Ali. Rasul punya dua orang cucu, Hasan dan Husain. Apa kata Rasulullah? Cucuku ini, sambil menunjuk dan memegang Hasan, dari keturunannya kelak di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin umat. Namanya mirip dengan namaku, nama ayahnya mirip dengan nama ayahku, fisiknya tidak serupa dengan aku, tapi akhlaknya benar-benar mirip dengan akhlakku, kata Rasulullah. Ingat itu baik-baik. Namanya mirip dengan namaku, nama ayahnya mirip dengan nama ayahku, fisiknya tidak serupa dengan aku, tetapi akhlaknya benar-benar mirip dengan aku. Rasulullah itu kulitnya putih, indah, bersih. Sementara Al-Mahdi nanti kulitnya gelap, kata Rasulullah, hitam kecok-kecoklatan. Ya arah-arah Indonesia inilah, tapi bukan orang kita ya. Rasulullah SAW mengatakan akhlaknya betul-betul mirip dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Namanya mirip dengan namaku. Nama Nabi Muhammad siapa? Ya Nabi Muhammad lah. Tapi ada nama yang lain Nabi Muhammad. Nama beliau yang lain adalah Al-Mustafa, Ahmad. Siapa? Al-Amin. Nama Nabi Muhammad itu Al-Qasim, Al-Mustafa, Ahmad, Muhammad. Nama beliau Yasin, Toha. Ini adalah nama-nama Nabi Muhammad SAW. Jadi mana saja yang namanya dari nama-nama Nabi Muhammad, bisa jadi Muhammad namanya, bisa jadi Yasin namanya, bisa jadi Qasim namanya, ya. Nama ayahnya mirip dengan nama ayahku, berarti nama ayahnya wajib Abdullah. Gitu ya. Bisa jadi Yasin bin Abdullah, bisa jadi Muhammad bin Abdullah, Ahmad bin Abdullah. Yang jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fisiknya tidak serupa dengan aku, akhlaknya mirip dengan aku. Rasul menyebutkan warna rambutnya pirang. Masih ingat dengan keturunan Rasulullah yang sekarang masih di penjara? Habib Bahar bin Smith. Lihat rambutnya pirang tidak? Al-Mahdi itu nanti rambutnya pirang, warna kulitnya gelap.
ya, hidungnya mancung. Jadi hidung-hidung yang kayak gini jangan berharap jadi Imam Mahdi. Tahu diri aja lah. Tulang hidungnya lurus dan mancung, dahinya lebar, jenggotnya ikal sedada, kemudian bibir atas dengan bibir bawahnya sama tebalnya dan enak dilihat. Giginya rata, jarak antar satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Berarti giginya tidak rapat begitu ya, bisa dimasukkan sehelai benang. Giginya rata, tidak boneng, tidak ada yang maju ke depan atau mundur ke belakang, rata. Dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Dadanya bidang, bulu dadanya lembut. Sampai gitu Nabi menceritakan, ya. Perutnya kempis, sispek. Perut kayak gini, perut musibah ini, nggak bisa jadi Imam Mahdi. Ustaz, musibah kita nih Ustaz. Jadi Al-Mahdi itu tidak fasih melafazkan huruf ra. Huruf ra beliau tidak mampu mengucapkannya dengan benar. Al-Mahdi ini Rasul sebutkan dia, ciri bahwa dialah Al-Mahdi itu adalah ketika kondisi dunia sedang begitu, orang sedang kacau, Madinah sedang kacau, Mekah sedang kacau, dan sekarang sudah menuju ke sana ya. Mekah Madinah sedang menuju kekacauan sekarang. Karena orang-orang keluarga kerajaan sedang mulai berebutan kekuasaan dan mulai bunuh-membunuh sesama anggota keluarga kerajaan. Hari ini kekacauan sudah mulai dan Saudi sudah mulai mengalami krisis ekonomi yang sangat akut. Kaum muslimin yang kami muliakan, saat itu seorang lelaki di Madinah Al-Munawwarah diburu oleh pasukan Sufyani yang dikirim dari Damaskus. Raja yang paling zalim di masa itu, kata Rasulullah. Dia mengirim pasukan sejumlah 300-an orang. Yang ditujunya adalah lelaki yang terendus sebagai calon Al-Mahdi, dengan ciri-cirinya ada pada dirinya, ada di Madinah. Ternyata orang ini sudah menyebarkan mata-matanya ke seluruh dunia di mana laki-laki itu berada. Apalagi dalam hadis sudah diketahui bahwa laki-laki itu nanti dalam kondisi-kondisi dunia kacau ada di Madinah, yaitu calon Al-Mahdi ini. Maka diobrak-abriklah Madinah oleh 300 orang kiriman dari pasukan Sufyani Damaskus. Sebelum pasukan ini masuk Madinah, Al-Mahdi ini sudah dikeliling oleh para ulama dan orang-orang yang ikhlas. Mereka menasihatkan, larilah engkau, tinggalkan Madinah ini, engkau diburu untuk dibantai. Maka laki-laki itu pun lari. Sang calon Al-Mahdi ini lari, didampingi beberapa orang soleh dan ulama, lari ke Mekah. Pasukan 300 orang itu masuk Madinah, memaksa orang-orang Madinah, menyiksa sambil memaksa mereka. Katakan, di mana laki-laki ini? Dikasih lihat gambarnya, fotonya. Di mana sekarang? Di mana? Kasih tahu, kasih tahu. Disiksanya orang. Terakhir ada yang terpaksa ngasih tahu, dia sudah lari ke Mekah. Mereka pun memburu ke Mekah. Nabi mengatakan pasukan itu adalah pasukan infanteri, berarti pasukan darat. Saat itu sudah tidak ada lagi helikopter, pesawat yang bisa dibawa ya terbang, dan mobil yang bisa dikebut. Mereka betul-betul mengejar. Kemudian sampailah mereka di Al-Baida. 300 pasukan ini di kota Al-Baida digempakan oleh Allah. Gempalah segempa-gempanya, terbelahlah kota Al-Baida, seluruh penduduk kota masuk ke dalam perut bumi. Bangunannya, toko-tokonya semuanya masuk dalam perut bumi. Dari 300 orang yang mengejar itu hanya 100 yang Allah biarkan selamat untuk mengabarkan kepada dunia mereka ditenggelamkan di Al-Baida. Al-Baida ini perbatasan antara Madinah dengan Makkah. Mendengar kota Al-Baida gempa dan tenggelam penduduknya, ulama-ulama yang sudah berkumpul di Mekah, yang sudah yakin ini saatnya Imam Mahdi muncul, ulama-ulama yang datang dari berbagai penjuru dunia tanpa ada janjian di antara mereka. Mereka nggak pernah buat janji, tapi mereka sudah terkondisikan ada di Mekah, dan memang mereka merindukan kedatangan Al-Mahdi untuk mereka baiat. Ulama-ulama ini yakin berarti laki-laki yang dikejar dan tenggelam kota Al-Baida itu sekarang sudah di Mekah. Mereka pun langsung menyebar, melihat, mencari, mengintai-intai siapa orang-orang yang masuk Mekah. Nah saat itu Mekah nggak serami sekarang. Sekarang aja udah mulai sepi kan. Sangat mudah mengetahui adabnya masuk Mekah itu kan harus tawaf dulu. Lalu dilihatlah orang-orang yang tawaf. Ada seorang laki-laki, posturnya, kulitnya, rambutnya semuanya mirip dengan digambarkan Nabi. Diperhatikan betul.
maka ditangkaplah ia oleh para ulama di depan Ka'bah. Mengakulah engkau bahwa engkau adalah yang kami tunggu-tunggu. Karena dia memang orang yang jujur. Dia hanya mengatakan kalian salah orang, kalian salah tangkap orang, bukan saya. Lalu dicek nasabnya sampai ternyata kepada Hasan, memang kamu orangnya. Berikan tanganmu, kami akan berbaiat kepadamu. Engkaulah Al-Mahdi yang kami percayai. Rasulullah mengatakan, hanya engkau yang mampu menghentikan segala huru-hara yang terjadi di muka bumi hari ini. Hanya engkau yang mampu menghentikan segala bentuk kezaliman yang sedang melanda seluruh kaum muslimin sedunia. Hanya engkaulah harapan di akhir zaman. Apa kata dia laki-laki ini? Lepaskan saya, carilah orang yang lain, kalian salah orang. Tapi ulama-ulama ini tidak mau, tetap ngotot dan memaksa. Terjadi debat. Al-Mahdi sendiri adalah orang yang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan tentang agama, tapi dia nggak ngerti masalah politik, nggak ngerti masalah perang, nggak ngerti masalah ekonomi, nggak ngerti masalah memimpin, apalagi menyelesaikan masalah-masalah besar. Al-Mahdi itu karakter atuk moyangnya itu Hasan bin Ali betul-betul melengket kepadanya, tidak suka kepada jabatan dan kepemimpinan. Masih ingat Hasan bin Ali diangkat menjadi khalifah, dia lepaskan jabatan itu. Masih ingat nggak? Ini Hasan, dan itu mengalir pada cucunya Al-Mahdi. Bukan orang yang haus jabatan. Beda dengan orang sekarang, akulah Al-Mahdi, akulah Al-Mahdi. Imam Mahdi sebenarnya itu malah menolak dia. Kaum muslimin kami muliakan, terakhir apa kata para ulama yang memaksanya untuk mau menerima baiat? Jika engkau menolak untuk kami baiat, engkau yang menanggung dosa seluruh orang-orang yang zalim yang melakukan kezalimannya di muka bumi ini terhadap kami umat Islam. Karena hanya engkau, kata Rasulullah, yang mampu mengangkat kezaliman itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, pucatlah sang calon Al-Mahdi ini. Dan dia berkata, lepaskan saya, biarkan saya bermunajat pada Rabb saya satu malam ini. Biarkan saya mengadu kepada Allah. Apa yang harus saya lakukan? Semalaman itu, kata Rasulullah, fa aslahahullahu fi lailah. Dalam satu malam itu Allah perbaiki keadaan sang Al-Mahdi ini. Allah perbaiki otaknya yang memang tidak ada basic sama sekali tentang politik. Allah ahlikan dia tentang politik. Ibaratnya itu di upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak ngerti masalah perang, Allah jadikan dia mahir dan ahli dengan perang. Ngerti aja dia bagaimana cara menang dalam perang, apa harus cara mengalahkan lawan segala macamnya. Dia nggak ngerti masalah pemerintahan, Allah ahlikan langsung dia dalam satu malam itu. Fa aslahahullahu fi lailah. Dalam satu malam Allah upgrade langsung. Dan ini bukan khayalan, baca di sini nanti ya, baca dalam kitab ini. Ini bukan khayalan, bagi Allah kun fayakun saja itu. Setelah itu Al-Mahdi tumbuh hadir sebagai sosok yang benar-benar sudah siap. Batinnya menjadi kuat, hatinya menjadi kokoh, jiwanya menjadi mantap. Besok paginya setelah matahari terbit, para ulama yang memang mengepungnya terus, nggak boleh lari dan boleh keluar, bertanya para ulama, gimana? Bismillah, saya siap menerima. Maka dibaiatlah beliau. Mendengar beliau dibaiat, langsung penguasa-penguasa yang ada memimpin Mekah mengumpulkan kekuatannya, polisinya, militernya untuk mengejar laki-laki ini dan orang yang membaiatnya. Dan beliau pun lari balik ke Madinah. Lari balik ke Madinah. Kaum muslimin yang kami muliakan, pembaiatan itu menggemparkan seluruh Arab dan sampai ke Jazirah Arabia. Sampai di Madinah dia pun dibaiat beramai-ramai oleh para ulama dan kaum muslimin yang beriman di Madinah. Beliau dikejar lagi oleh Bani Kalab yang ada dan mengejar untuk membunuh. Beliau lari lagi ke Mekah. Di Mekah beliau ingin dibunuh bersama-sama dengan militer. Seluruh penguasa-penguasa yang jahat yang ada di Timur Tengah bersatu untuk membunuh sosok Al-Mahdi ini. Perlu Pak Ibu ketahui, maaf, penguasa yang sedang berkuasa di Arab Saudi hari ini, yang sedang berkuasa di Uni Emirat Arab pada hari ini, penguasa sedang berkuasa di Kuwait hari ini, yang sedang berkuasa di Bahrain hari ini, yang sedang berkuasa di negeri Arab Timur Tengah hari ini adalah penguasa-penguasa sekuler, penguasa-penguasa penjilat pantat Yahudi, penguasa-penguasa yang memang jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Maaf kalau saya bicara begini. Kenyataannya mereka akan menjadi lawan bagi Imam Mahdi itu sendiri. Jadi kaum muslimin, saat itu Imam Mahdi sudah merapat kepadanya laki-laki terbaik, orang-orang yang beriman dari seluruh penjuru, dan mereka dengan cepat mengalahkan. Kamu benar-benar nanti akan mengalahkan orang-orang Arab di akhir zaman. Maksudnya orang-orang yang berkuasa di negeri-negeri Arab. Itulah Al-Mahdi ya. Jadi dengan cepat Al-Mahdi menaklukkan Iran, Al-Mahdi menaklukkan negeri-negeri, Cina ditaklukkan, dengan cepat ditaklukkan. Kemudian singkatnya
terjadilah peperangan antara blok timur dan blok barat. Lagi-lagi Al-Mahdi diminta oleh barat bersatu dan mengalahkan blok timur. Kamu akan mengalahkan blok timur itu. Tapi barat berkhianat, barat berkata, saliblah yang memenangkan pertarungan ini. Maka terjadilah peperangan, itu disebut dengan Malhamah Al-Kubra atau Armageddon. Ya. Setelah Armageddon, Al-Mahdi dan orang beriman pergi ke Turki dan menaklukkan Turki. Dengan cepat Turki tanpa melawan langsung bergabung menjadi bahagian daripada kekuasaan Imam Mahdi. Jadi seluruh dunia sudah mulai tertib, tidak ada lagi yang berani melaksanakan acara perang. Semuanya sudah tertib di bawah kepemerintahan satu. Al-Mahdi pusat pemerintahannya dijadikannya bukan Mekah, bukan Madinah, tetapi Baitul Maqdis. Berarti agenda pertama adalah sebelum Al-Mahdi muncul, Baitul Maqdis terlebih dahulu dibebaskan. Ya, Baitul Maqdis terlebih dahulu dibebaskan dan diumumkan khilafah Islamiyah nanti di Baitul Maqdis, Palestina. Paham? Paham? Oke, barulah Al-Mahdi menjadikan pusat pemerintahan Islam itu di Baitul Maqdis. Ketika Turki ditaklukkan, setan naik ke atas bukit dan berseru, "Hoi, Dajjal sudah keluar, selamatkan keluarga-keluarga kalian." Orang-orang beriman memang tahu ini memang saatnya Dajjal lepas. Maka orang beriman segera melepaskan harta-harta ghanimah perang. Mereka langsung meluncur ke kampung halaman mereka untuk melindungi dan menyelamatkan keluarga. Sesampainya mereka di rumah mereka masing-masing. Orang Yaman sampai di Yaman, orang Syam dah sampai di Syam, orang Afrika dah nyampe di rumah-rumah mereka di Afrika. Ternyata Dajjal belum keluar. Namun setelah mereka berkumpul dengan keluarganya, benar, Dajjal pun muncul. Ngapain Dajjal? Dajjal langsung mengelilingi dunia, enggak berurusan dulu dengan Imam Mahdi. Dajjal tidak berurusan dulu dengan Imam Mahdi, langsung keliling dunia memperbanyak calon penghuni neraka. Karena kata Rasulullah, Dajjal saat dia muncul masanya tidak lama, hanya 40 hari saja kata Rasulullah. Tapi satu hari pertama sama dengan 1 tahun, satu hari kedua sama dengan 1 bulan, satu hari ketiga sama dengan 1 minggu, hari-hari yang tersisa yaitu 37 hari sama dengan hari-hari biasa. Jadi kalau dijumlahkan, enggak lama Dajjal itu setelah dia muncul, hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu saja. Apa yang terjadi setelah 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu? Imam Mahdi dikepung oleh Dajjal dan orang dan pasukannya di Damaskus. Pasukan Imam Mahdi yang hanya tinggal berapa ribuan orang dikepung oleh Dajjal di waktu asar. Dajjal bersiap-siap untuk menghancurkan pintu gerbang masjid yang ada menara putihnya. Dan masjid yang ada menara putihnya, ada fotonya di sini, sudah ada gambarnya. Itu adalah masjid yang menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir, penulis kitab tafsir Ibnu Katsir yang terkenal, mengatakan inilah masjid di mana nanti Nabi Isa akan turun di sini. Masya Allah, masjid itu sekarang sudah ada. Kaum muslimin yang kami muliakan, Imam Mahdi dikepung, hari pun gelap. Apa kata Dajjal? Besok kita hancurkan gerbang ini, kita bantai Al-Mahdi dengan orang-orang yang bersamanya. Wah, di luar mereka berpesta pora, berjingkrak-jingkrak seperti setan, karena Al-Mahdi akan dihabisi besok. Semalaman itu Imam Mahdi dan orang beriman khusyuk berdoa, menangis dan solat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka pun akhirnya masuk waktu subuh. Imam Mahdi perintahkan muazin, "Qum adzin linnasi fi shalah." Maka mulailah sang muazin mengumandangkan azan solat. Setelah itu mereka solat sunat. Ketika qomat dikumandangkan, qomat untuk sholat dikumandangkan, seluruh mata terperanjat. Kenapa? Mereka melihat ke arah langit sangat cepat sekali. Nabi Isa diturunkan oleh Allah kembali, diapit oleh 2 orang malaikat. Langsung tepat di tengah-tengah mereka. Imam Mahdi sadar dan paham memang inilah saatnya Nabi Isa turun ke bumi. Imam Mahdi langsung mundur. Adab kepada seorang nabi adalah persilahkan dia menjadi imam. Apa kata Nabi Isa? Tidak, qomat tadi adalah untukmu, sekarang yang menjadi pemimpinnya adalah engkau. Tetaplah engkau jadi imam, saya makmum di belakangmu. Maka Imam Mahdi pun memimpin imam sholat subuh. Hati orang-orang beriman berbunga-bunga, ya, karena mereka tahu kalau Nabi Isa turun, Dajjal akan tamat riwayatnya, kan begitu. Zikir pun berlanjut sampai terbit matahari. Selepas sholat sunat syuruk, Nabi Isa bergerak menuju ke pintu gerbang masjid. Sementara dari luar, Dajjal dengan sombongnya menuju pintu gerbang untuk menghancurkan pintu gerbang. Nggak tahu Dajjal kalau di dalam sudah ada
Nabi Isa. Yang paling ditakuti oleh Dajjal ini adalah Nabi Isa. Ketika pintu gerbang terbuka, bertemulah dua tokoh legendaris di akhir zaman ini. Apa kata Nabi Isa? Nabi Isa melihat Dajjal, langsung menjerit Dajjal sekuat-kuatnya jeritan. Sebab apa? Dajjal langsung meleleh, kata Rasulullah, seperti garam yang meleleh dimasukkan ke dalam air. Kalaulah Dajjal tetap bertahan berdiri di depan Isa, Dajjal akan menjadi cairan yang menggenang di lantai. Tapi Dajjal dengan sisa kekuatannya lari ke ufuk timur. Allah telah menjadikan Nabi Isa lebih kuat dari Dajjal. Nabi Isa sudah nunggu di situ. Lari dia ke ufuk barat. Nabi Isa juga sudah ada di ufuk barat. Mau kemana boy? Nabi Isa tahu tanggal berapa, jam berapa, di mana tempatnya Dajjal akan dicabut oleh malaikat maut nyawanya. Maka Nabi Isa langsung menunggu di sebuah kota. Di gerbangnya ada namanya Bab Al-Lud. Ingat, Bab Al-Lud ini adalah sebuah kota tua yang dikuasai oleh Israel hari ini dari Palestina, dan orang Israel memberi nama daerah itu dengan sebutan Bab Al-Lud. Nabi menyebutkan dulu dengan sebutan Bab Al-Lud, dan baru beberapa dekade belakangan orang Yahudi memberi nama tempat itu dengan Bab Al-Lud. Rasulullah menyebutkan lebih 1400 tahun yang lalu orang Israel hari ini beri nama tempat itu dengan Bab Al-Lud. Itulah Dajjal dibunuh. Allahu Akbar. Lihat benarnya nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang kami muliakan, muncullah Dajjal di Bab Al-Lud. Langsung tombak dan senjata yang dibawa Nabi Isa ditusukkan kepada Dajjal. Disitulah kematian Dajjal, laknatullah alaih, berlumuran dengan darah Dajjal tombak itu. Nabi Isa segera bergabung kembali dengan Imam Mahdi, dan dikasih lihat bahwa Dajjal sudah binasa. Orang-orang Yahudi yang sangat mengandalkan Dajjal yang maha perkasa ternyata mati di tangan Nabi Isa. Mereka pun melemparkan senjatanya, mereka lari tunggang langgang. Tapi saat itu kata Rasulullah, orang beriman diperintahkan oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi, bunuh, karena Allah yang perintahkan, Rasulullah yang perintahkan, bunuh semua orang Yahudi. Maka mereka pun lari tunggang langgang. Kemana saja mereka sembunyi, tempat di mana mereka sembunyi berbicara. Saat itu Allah izinkan berbicara. Batu berkata, pohon berkata, dinding berkata, tembok berkata, ya muslim, hadza yahudiyyun warai ta'ala faqtulhu. Hai muslim, nih ada Yahudi sembunyi di belakang saya, tangkap dia, bantai. Itu kata batu, itu kata pohon, itu kata dinding, ya. Di mana saja mereka bersembunyi. Sebelumnya alam berbicara ini ada beberapa kejadian. Ketika Nabi Daud kecil bergabung dengan pasukan Talut, batu itu berkata kepada Daud, "Hai Daud, ambil saya, jadikan saya senjata untuk menghadapi Jalut." Batu berbicara. Di zaman Nabi Zakaria, pohon berbicara, "Wahai Zakaria, masuklah." Maka dia pun membelahkan dirinya. Nabi Zakaria pun masuk dan menutup kembali dirinya. Di zaman Nabi Muhammad SAW, dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi Muhammad khatib di sebuah mimbar baru yang dihadiahkan. Sebelumnya beliau bersandar kepada batang pohon kurma, dan seluruh sahabat mendengar batang pohon kurma itu menangis sejadi-jadinya. Hari Jumat loh ya. Lalu Nabi turun dari mimbar dan mengusap-usap batang pohon kurma itu seperti mantoannya. Diamlah engkau. Kenapa pohon kurma menangis? Selama ini dia yang dipegang, dia yang disentuh, sekarang dia ditinggalkan, dan Nabi sudah ada di mimbar. Jadi ada pohon-pohon yang berbicara, dua bukit berbicara, Jabal Uhud juga berbicara, dan di akhir zaman Allah izinkan seluruh alam berbicara demi membongkar di mana Yahudi bersembunyi. Seluruh alam berbicara, hai muslim, ini ada Yahudi, tangkap, bunuh dia. Jangan sekarang Pak ya, jangan sekarang lakukan itu. Dan yang tidak berbicara hanyalah pohon gharqad. Fa innaha syajarul yahud, sesungguhnya gharqad itu adalah pohonnya Yahudi. Hanya gharqad yang diam. Dan ketahuilah 2011 orang-orang Yahudi sudah menanam pohon gharqad 20 juta batang pohon. Hari ini pohon gharqad itu sudah setinggi-tinggi 16 meter. Mereka tahu bahwa pohon gharqad ini akan menjadi pohon kemenangan, itu kata mereka. Padahal kalau dalam hadis pohon gharqad itu tempat sembunyinya. Pohonnya berduri Pak. Kalau Bapak masuk dalam pohon itu, kesuntik duri Bapak di mana-mana. Di situ orang Yahudi sembunyi. Tapi karena orang beriman dah tahu lah dari hadis Nabi, ini sisanya sebagian besar sembunyi di
kebun pohon qarqad. Sudahlah, orang beriman tinggal pergi ke sana, disibak sedikit pohonnya, ketemu kutu Yahudi, dibunuh, habis semua Yahudi. Ketika Yahudi seluruhnya habis, Nabi Isa membatalkan semua pajak-pajak upeti-upeti yang ada di muka bumi. Nabi Isa memerintahkan semua babi harus dihabisi, dikuburkan. Nabi Isa perintahkan ya agar semua peperangan dihentikan, semua kezaliman di stop. Dan Imam Mahdi sebagai sang raja, sang khalifah yang saat itu dinobat oleh Nabi Isa sebagai pemimpin. Nabi Isa sebagai tokoh spiritual tertinggi, tetap melanjutkan syariahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum sempat perjalanan dunia ini menjadi damai seutuhnya, Ya'juj Ma'juj pun lepas. Nah, itu agenda berakhir ya, di mana Ya'juj Ma'juj berakhir dengan doa Nabi Isa, matilah Ya'juj Ma'juj semuanya. Baik, demikian saja kajian kita pada malam hari ini. Ada yang bertanya tentang Imam Mahdi? Silahkan. Tentang Imam Mahdi, jangan bertanya pertanyaan yang lain. Kalau ada, silahkan. Oh ya Ustaz, ada tidak tanda-tanda Imam Mahdi akan muncul? Nah, ini yang belum sempat saya uraikan tadi ya. Ada. Apa itu tanda-tandanya Ustaz? Nabi berkata Imam Mahdi muncul nanti dengan beberapa tanda besar. Satu, ketika Arab bersalju kembali. Sekarang Arab sudah bersalju. Nabi mengatakan ketika kamu mendengar Al-Mahdi sudah dibaiat di depan Ka'bah, maka wajib kamu mendatangi Al-Mahdi, berbaiatlah kepadanya walau habwan ala salji, sekalipun kamu harus merangkak di atas salju. Berarti sekitaran Mekah sudah berbungkus salju, dan sekarang Mekah sudah turun salju, ya kan? Berarti sudah dekat waktunya. Yang kedua, terjadi kekacauan internal keluarga kerajaan memperebutkan kekuasaan, dan sekarang sedang menuju kepada itu sekarang. Yang ketiga, ketika gempa-gempa terjadi di Mekah dan di Madinah. Kemarin sudah mulai gempa 2,3 di Mekah. Ustaz ada mengikuti berita ini Ustaz? Gempa pertama setelah zaman Nabi dulu gempanya. Zaman Nabi kan pernah gempa. Nabi langsung pegang bumi dan Nabi berkata, wahai bumi, jangan sekarang. Bukan sekarang kamu gempa, nanti hai bumi. Lalu bumi pun menjadi tenang dan diam. Nah, Bapak kalau gempa bumi ini jangan pula pegang. Bumi, kamu siapa? Nabi Muhammad suruh bumi diam, langsung diam. Gempa itu terjadi nanti di akhir zaman, yaitu ketika sudah banyak maksiat yang dibuat di Mekah, Madinah dan sekitarnya. Dan benar, oleh Muhammad bin Salman, pintu maksiat dibuka selebar-lebarnya. Betul tidak? Di zaman Muhammad bin Salman, bioskop-bioskop dibuka dan diresmikan. Di zaman Muhammad bin Salman, wanita sudah boleh beremansipasi dengan lelaki. Di zaman Muhammad bin Salman, hotel-hotel sudah boleh diisi pasangan-pasangan tanpa buku nikah. Di zaman Muhammad bin Salman, ya, banyak Pak, di mana wanita-wanita sudah boleh pula ikut olahraga, sudah boleh pula ikut bahkan konser-konser musik raksasa mendatangkan penyanyi-penyanyi dunia, penyanyi-penyanyi India dengan kualitas pakaian seperti itu didatangkan. Penyanyi tip top apa namanya? Korea itu penyanyi timnya Dajjal itu dimasukkan, didatangkan. Dan bahkan acara MMA gulat bebas wanita dibuat dengan puluhan ribu penonton. Itu di Al-Qudah Arab Saudi Pak. Bapak tahu kalau wanita MMA cuma pakai celana dalam doang, segitiga bermuda itu dengan kacamata. Cuma itu ditonton oleh puluhan ribu orang. Dan itu dibuat di zaman ini. Sekarang khamar di sana sudah merajalela. Sudahlah, pokoknya maksiat sudah dibuat terang-terangan Pak. Bahkan di Mekah sudah ketahuan ada sepasang lelaki homo melaksanakan pernikahan. Untung warga mengamuk dan akhirnya polisi amankan. Di Mekah ada dibuat macam itu Pak. Maka ini adalah petaka di mana gempa-gempa terjadi, dan itu yang menyebabkan juga orang Allah tidak ridho kalau tempat sucinya dijadikan tempat berbuat dosa dan maksiat. Baik, sangat banyak tanda-tanda itu kaum muslimin. Bagi saya kapan waktunya, jadwalnya, tanggalnya serahkan pada Allah, tanda-tandanya saling bertumpuk-tumpuk, tumpang tindih memperlihatkan eksistensi bahwa sudah waktunya. Sebentar lagi insyaallah taala Al-Mahdi muncul dan memimpin kita semua. Bila beliau muncul, maka Islam memenangkan segala-galanya. Takbir, Allahu Akbar. Tidak ada pertanyaan tentang Imam Mahdi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sudah. Terima kasih. Yang pertama sekali membaiat Mahdi adalah pasukan dari timur, kata Rasulullah. Mereka memiliki bendera hitam, ya, mereka memiliki berbendera hitam, bertuliskan la ilaha illallah. Mereka adalah pasukan yang ciri fisiknya mereka kurus-kurus, ramping-ramping dan tinggi-tinggi. Rambut mereka panjang-panjang, sementara surban mereka berwarna hitam dan baju mereka putih, dan mereka berciri khaskan begini. Hati mereka sekuat gunung dan sebesar gunung. Akhlak mereka sangat mulia, mereka sangat teguh memegang agama. Mereka ini senantiasa berperang dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkan mereka. Mereka senantiasa mengalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Mereka senantiasa mengalahkan. Untuk saat ini dengan cepat saya katakan, ciri-ciri yang disebutkan Nabi itu bukan Indonesia. Karena ada orang yang mengatakan Indonesia lah itu. Pertanyaan saya, sejak kapan orang Indonesia bersorban hitam-hitam? Lalu memakai pakaian khas, dan mereka ramping-ramping tinggi-tinggi, dan mereka senantiasa perang dan tidak terkalahkan dan selalu mengalahkan. Kapan? Rasanya nggak memenuhi syarat deh. Maka yang memenuhi syarat itu adalah Emirat Islamiyah Taliban sekarang ini. Mereka memiliki postur fisik seperti itu, ya, fisik, pakaian, karakter, ya, dan mereka murni betul-betul pejuang sejati. Uni Soviet dilawan oleh mereka dengan senjata apa adanya, hancur berkeping-keping Uni Soviet. Lalu setelah itu Amerika Serikat mengajak NATO, PBB, keroyok rame-rame mereka, Emirat Islamiyah Taliban, hancur berkeping-keping mereka semua. Terakhir 2018 Amerika Serikat kibarkan bendera putih, nyerah, ya. Inilah dia yang tidak terkalahkan dan selalu mengalahkan. Dan mereka punya bendera hitam, dan mereka juga sudah bersumpah untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Oke, itu yang dimaksud. Allahu a'lam, bisa jadi keliru Ustaz, bisa jadi. Saya tidak memastikan itu, tetapi yang saya lihat ciri-ciri itu ada di mereka, bukan di kita. Ya, maaf jangan tersinggung orang Indonesia karena ada euforia, wah kayaknya Indonesia itu. Siapa kita? Tanggal 20-21 Mei saja mencret-mencret kita. Nggak bisa memberikan sedikit pun perimbangan, apalagi untuk melawan hegemoni dunia yang jahat ini. Ya, silakan, ada yang lain? Ya, singkat ya, to the point saja. Saya mau bertanya tentang kehidupan Imam Mahdi sebelum dibayar sebagai khalifah. Apakah beliau termasuk seorang dai yang aktif berdakwah dan punya banyak pengikut, atau justru seorang pribadi yang senang berkesulah atau menyendiri? Baik, terima kasih. Mana tadi yang bertanya? Ya, tentang apa tadi? Tolong disebutkan kembali. Mengenai kehidupan sebelum Imam Mahdi diangkat sebagai khalifah. Ya. Apakah beliau itu termasuk dai yang aktif berdakwah, atau justru senang menyendiri dan berkesulah? Baik, terima kasih. Beliau adalah figur yang menyembunyikan diri dan ikut disembunyikan oleh orang-orang sekitarannya. Ya, beliau sadar bahwa ciri-ciri itu ada pada dirinya. Beliau sadar namanya siapa, nama bapaknya siapa, nasabnya, apalagi orang Arab, ya, apalagi para ulama, mereka sangat hafal nasab mereka itu sampai kepada Hasan. Beliau sadar. Dan pernah saya sampaikan dulu, mungkin antum pernah dengar atau tidak ceramah saya di YouTube, ya, ketika saya tabligh akbar salah satu tempat, dan itu ada di Uzma Media TV channel. Seorang lelaki di Madinatul Munawwarah, beliau 20 tahun belajar di sana dan akan pulang ke Indonesia, dan dia punya teman seorang lelaki soleh yang ciri-ciri fisiknya sampai kepada nama dan nasabnya sampai kepada Hasan bin Ali. Syarat-syarat itu ada pada dirinya. Lalu teman ini berkata, engkau memiliki syarat-syarat untuk menjadi Al-Mahdi ke depan. Apa kata beliau? Semoga bukan saya. Semoga bukan saya. Saya berharap orang lain selain daripada saya. Berarti beliau sedikit banyak sudah dapat gambaran. Namun beliau bukanlah orang yang suka dengan glamor, suka dengan namanya terkenal, menjadi dai dan segala macam. Tidak, dia juga penuntut ilmu. Dia adalah seorang pemuda yang soleh dan taat, akhlaknya mulia sekali. Waktu itu usianya lebih kurang 35 tahun. Itu pada tahun 2015, ya. Berarti saat ini lelaki tersebut seharusnya sudah mendekati usia 40 tahun. Dan laki-laki itu dibaiat di usia 40, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi Al-Mahdi. Allahu alam, yang jelas
dia bukanlah seorang dai kondang, ya, bukanlah seorang tokoh publik, bukan pula orang terkenal. Tidak, dia hanya seorang ahli ibadah, orang yang suka menuntut ilmu, orang soleh yang bergaul dengan para ulama, gitu ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Mau bertanya, Bu? Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, mari kita sekarang berdoa kepada Allah Rabbul Alamin tentang masalah akhir zaman ini. Kita bukan untuk bercerita di sini, tetapi untuk mempersiapkan diri. Imbauan saya pada hakikatnya adalah, setelah kita mendengarkan ini, Bapak Ibu jangan lagi bermimpi untuk 7 turunan, dipersiapkan lahan, harta, rumah, ya. Jangan begitu cara berpikirnya. Sekarang ini yang Bapak Ibu pikirkan adalah apa yang bisa saya bawa ke akhirat saya, apa yang bisa saya andalkan di akhirat saya, apa yang bisa menjadikan saya dibangga-banggakan Allah di langit sana, apa yang bisa saya lakukan. Itu yang harusnya Bapak Ibu pikirkan sekarang, ya. Bukan tentang berapa lahan yang harus saya beli lagi, di mana saya bisa buka cabang usaha saya, dana mana yang bisa saya pakai untuk buka lahan, buka usaha baru. Bukan itu lagi kaum muslimin, ya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mari kita sekarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan akhir zaman kita.